lihat apa, Sar? Lihat cewek, tapi seolah-olah yang dia tadi, betul. lagi berdiri aja. Cuman kan ini kan di atas posisinya, jadi dia melayang. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Lagi liatin kita deh. Dia ngeliatin aja, Sar. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Karma masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Kenapa, Pak Iwan? Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Sarah Wijayanto. Ya, kali ini saya bersama Sarah dan juga tim Memburu Misteri sedang berada di kuburan Cina, Gunung Gadung, daerah Bogor. Dan kali ini kami akan menguak sebuah misteri yang terjadi di sekitar kuburan Cina ini. Mungkin Sarah, sebelum kamu mendeteksi, sebelum kamu melakukan penelusuran, kita coba tanya dulu untuk narasumbernya. Kebetulan sudah ada yang menjaga tempat ini, Pak Apip. Ya. Mangga, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Oh iya. Ya. Oke, pemirsa, ini dia Pak Apip yang bertugas untuk menjaga daerah kuburan ini ya. Oke, kalau saya boleh tahu, Pak, ini kan maksudnya yang namanya kuburan, ya kan? Identik pasti ada nuansa yang agak sedikit horor atau apa, mungkin pengalaman Pak Apip sendiri pernah ngerasain nggak sih, Pak? Ini kuburan semua kan dari sini ya? Kuburan Tionghoa ini semua untuk pribadi saya nih ya. Seram itu tidak ada, hanya kalau di perkampungan ada, di bawah. Oh, maksudnya ini kan daerah kuburannya, betul. Terus Ada perkampungan di bawah. itu dekat sekali dengan? Dekat sekali. Ada pintu gerbang atau nyambung aja gitu? Enggak, nyambung aja, jalan setapak gitu. Oke, ada cerita apa di sana? Di sana kalau menurut warga ya, waktu itu ada tukang bakso. Tukang bakso? Ada yang beli 4 orang. Kemudian dia mau dikasih, nggak ada. Itu di sekitar rumah. Oh, ada rumah. Ada rumah. Kebetulan di rumah. Boleh kali ya, Iya, kita mau mencoba mencari penelusuran cerita yang ada yang di sini. Mungkin kita boleh nanti ke sana gitu ya. Boleh. Dan sekarang rumah ini posisinya udah kosong. Kosong sama sudah tidak ada atapnya. Kita boleh ke sana dulu kali ya, Pak? Silakan. Oke, lewat mana, Pak? Di sini apa lagi, Pak? Kalau yang tua ini, Pak. Kalau Tionghoa, ya di sini juga ada sedikit seremnya, Pak. Siang sebelah. Ini deket nih. Ini. Oke, situ dulu bisa. Boleh. Mau coba? Sebelum Ya. ke bawah ya. Iya. Boleh. Yuk. Yang ini nih, Pak? Iya. Bangunannya. Ini memang dipagar kayak Mas, gini? Hanya pengamanan aja, Pak. Ini. Ini yang paling tua gitu ya, Pak? Iya, betul. Oh, aku ngeliat cewek sih di situ.
Bukan. Anak lagi itu di mana? Ini, situ. Tuh, kiri. Yaudah, sambil jalan. Bisa naik ke atas? Boleh. Itu sama, Pak. Ya. Nggak ke atas ini barangkali ingin Mau melihat. coba ke atas ya? Tapi bentar dulu ya. Kok saya mohon maaf ya, Kak ya. Bentar. Saya punya rencana baik. Ya. Iya. Oh, minta izin ya, Ya, Pak? udah. Ya. Makasih, Pak. Ya. Saya coba ke atas. Boleh ke atas. Kayaknya dari luar sih Fadi itu. Kan ada pohon nih. Ah, Emang di sini. Nah, ini atas Itu masih pohonnya. pohon nyambung. pohon nggak, hutan. tetap pohonnya Iya di kan? sini. Gitu kan. Ini yang namanya bong teraje. Ini orang Sunda tuh seperti itu. Bong teraje tuh. Ini ada ini. Jadi Sarah tadi Teraje sempat itu bahasa melihat Sunda. ada kayak penampakan gitu wanita. Kata Sarah sih sebenarnya berasal dari pohon sini. Tuh. Mau naik saya dulu. Iya, nggak apa-apa, saya aja Pak. Bapak ke atas. Ini oke. Dari sini nih Fadi. Kenapa? Pohon yang ini, Pohon ini. maaf Pak. Sebenarnya ini maaf ya Pak, bukan dari apa? Bukan di sini tapi dari luar. Ada yang Yang itu. Bisa. tinggalnya di situ. Oh iya. Tapi hanya kalau orang penampakan tuh di sini. Cuman lewat-lewat doang. Karena memang dulu ini ada. Boleh cerita kan? Boleh. Ada riwayat. Saya memang tahu persis. Pak Uci namanya. Iya. Ditembak ininya belum meninggal. Dikuburnya di sini di bawah. Hanya memang orangnya punya kesaktian gitu. Oke, pemirsa, ternyata kita mendapatkan sebuah cerita lagi dari Pak Apep bahwa di sini ada sosok pria Betul. yang sering berjalan. Mungkin yang tadi diceritakan mungkin sosok Pak Uci kali ya. Sedangkan Sarah tadi melihat ada sosok wanita di dekat pohon ini dan itu juga dibenarkan sama Pak Apep ya. Betul. Oke, mungkin biar ada penggambaran saya bisa dibantu. Wisnu, boleh dibantu? Tadi ada sosok ini Wisnu Pak yang iya, Pak. bakal men-sketch sosok-sosok yang ada di Jadi tadi sini. saya di bawah coba untuk menggambarkan sesosok ya, dan saya ngelihat ada sosok laki-laki tinggi besar Pak. Dan ini bukannya buntung atau gimana, yang saya lihat hanya sampai Nggak detail ya. Tidak Nunu detail. lihatnya. Iya. Terus pas lihat, di bawah tadi saya lihat. Iya. Perawakan mukanya kayak gitu Pak. Iya. Agak Bener ya? keras, Iya. agak Keras keras ya gitu, dia. keras, Iya. layarnya agak besar. Iya. Oh jadi Nono sebelum Pas pada tadi saat saya di suruh bawah. gambar, Nono sempat ngeliat juga ya di Di bawah. bawah, pas pada saat kita naik ke atas, Hah? dia di bawah. Oh oke. Di deket mana Wisnu? Sini? Iya. Deket-deket sini ya? Iya. Oke. Tadi Sarah juga sempat melihat ada sosok wanita di sini. Sempat digambarkan juga atau? Wanita saya nggak lihat ya. Belum ya? Belum. Mau coba digambarkan apa nanti aja kita kesana aja oh ya, kan? sampai di kayaknya bawah. di bawah lebih banyak, Ini ya, apa energinya ya? kayaknya sih lebih keras juga sih Fadi. Lebih keras. Karena dari tadi nggak tahu kenapa mengarahnya ke sana terus gitu, pengennya ke sana gitu. Oke, ya udah boleh kalau gitu kita langsung aja menuju rumah atau lokasi yang tadi Iya. Pak Apep bilang ya. Betul. Ya, mangga Pak, dikasih tahu jalan. Pemirsa, sekarang kita akan menuju ke rumah yang diceritakan oleh Pak Apep. Jujur sebenarnya saya sama Sarah masih belum tahu nih gambaran rumahnya seperti apa. Tapi untuk menuju ke rumah itu memang kita melewati kuburan ini ya Pak? ya? Betul. Oke, berapa jauh Pak lokasinya? Ya sekitar 500 meter lah. 500 meter. Oke. Ada? Siapa tuh? Siapa nih? Siapa? Maina mana Maina? Siapa nih? Apa sih? Maina ada. Apa sih? Tadi ada suara itu minta tolong. Hari ini cewek cuma Maina doang kali yang tugas. Requestnya ada sama nggak? Nggak ada
udah kuroba udah. Tadi kan sempat masuk kemana tuh? Tadi udah pindahin. Ini masih bunyi loh. Pindahin tadi mau pindahin. Maina mana? Maina. Tuh ada Maina. Yang lain? Udah komplit dapat. Ini Ada 1, 2, coba menang. 4 ada nih semuanya. 4, udah ada. Mana? Ini masih nangis loh ini. Apa? Di sini. Kalau yang baru, ini maaf ya, yang baru meninggal baru seminggu ini di bawah. Hah? Baru meninggal seminggu yang lalu. Pak, kan saya tugasnya ini, setiap penguburan pasti tahu dong. Kan ada laporan, nanti mau dikuburnya hari ini, nah ini sih udah semingguan lah. Sar. Kan? Sar, ini jalannya. Dia jalan ke rumahnya di mana? Jalan ke rumah lewat mana? Ya kita ke sini. Ke bawah sini? Ya, Ini tapi aneh banget ya, Sar, maksudnya. lewat sini. Serius, Bisa. lu ngecek DHT udah 4 di kita. Ya udah. Itu suara siapa dong? Bang. Coba lihat bang. Apa sih? Itu di center bang. Itu cewek. Di bambu. Pak, di situ ada jalan nggak, Pak? Ada. Nih. Nih. Bentar. Ke bawah sini deh, ke bawah sini. Ya, kita pulang. Sar, sini, Sar. Wah, Yang mana, Sar? Lu Nih. buat apa, Sar? dia cewek tapi seolah-olah Yang tadi, betul. dia lagi berdiri aja, cuman kan ini kan di atas posisinya, jadi dia melayang. Oke, bentar. Ini lu kalau pakai lampu nggak bisa kan kelihatan detailnya. Gue minta night shot deh. Pak. Oh ya. Pak, bentar dulu, Pak. Gue minta night shot. Ini Sarah lagi coba untuk komunikasi nih. Yang night shot bisa ambil yang Sarah senterin nggak? Lagi liatin kita deh. Dia ngeliatin aja, Sar. Dari bawah ini. Hah? Dari bawah. Sar, mau coba komunikasi sebentar nggak, Sar, sama... Hah? Gue masih penasaran sama suara yang tadi tiba-tiba di HT deh. Gue pengen tahu dia bukan sih? Tolong. Iya, nih. Ini tempatku. Iya. Siapa kamu? Siapa nama kamu? Tadi kamu yang minta tolong ya? Teteh. Teteh siapa? Siapa? Oh, dipanggilnya Teteh. Boleh tahu nama lengkapnya siapa? Ke bawah. Kita ke bawah. Di bawah ada siapa aja? Apa? Banyak? Iya. Kamu tinggal di bawah? Tadi kamu yang minta tolong ke kita? Enggak? Iya. Di bawah apaan sih? Nyium bau nggak sih? Udah. Hah? Teteh panas. Udah ya. Badan lu panas banget sih asli.
punggungnya Sarah ini panas banget. Kita ini nyambet. Hah? Nyamber. Nyamber apa? Kan tadi lagi ngasih lihat posisi dia kan. Terus kayak apa sih? Kalau aku ngeliatnya tuh kayak wut gitu. Oh jadi lu tadi sebenarnya masih belum buka komunikasi tapi dia nyamberin lu. Terus dia selalu bilang ke bawah gitu. Iya, tadi dia ngomong kayak gitu. Ke bawah. Kan tanya namanya siapa? Apa? Dia nyebutnya teteh aja gitu. Oke. Apa ya? Pak, ke bawah ini lokasi kita mau ke rumah itu, Pak? Iya, betul. Oke. Ini gue masih penasaran sih sebenarnya. Cuman tadi sempat gue tanyain yang minta tolong itu di HT itu dia apa bukan, tapi dia tadi nggak mau jawab. Cuman dia cuma bilang Di bawah kata dia. Mungkin kita bisa menemukan jawabannya di bawah. oke, boleh. Kamera normal lagi yuk, kita langsung jalan ke bawah yuk. Tinggi banget nih. Oh. Lewat sini. Iya. Apa sih? Apa sih? Hah? Ya kali, anak-anak ada yang iseng. Gak ada. Udah yuk, kita turun. Itu dari Hah? Iya. Kenapa? Kenapa Pak Iwan? Di sini. Nah, ini tiba-tiba gede banget ini. Ini anginnya kenceng banget loh tiba-tiba. Ada yang gini aku nih. Hah? Deket-deketan aja semuanya. Minta lampu sini. Will, kenapa Will? Nah tuh. Mas kita tuh. Chris, bentuknya kayak Chris. Ini bentuknya kayak Chris, kelihatan nggak? Dapat nggak? Pak Iwan, nama Pak Iwan. Ada sebuah keris gitu. Nah, nggak apa-apa, kasih aja Pak, nggak apa-apa. Panas dulu. Nggak apa. Buat saya? Lepas, kita mau lepas. Buat apa ini kegunaannya? Balik lagi. Ini kelepas kenapa nih? Kita nggak nyari loh Pak. Lepas. Ya udah dibalikin aja ya. Enggak, gue pengen tahu. Anda siapa, boleh tahu? Boleh tahu? Anda siapa? Sekarang mah tuh pasti selama penjagaan baik. Boleh tahu berapa lama ngejaga di sini? 400 tahun. Berat. Pak Apip berat. Tulisnya cukup. Iya, ini terus krisnya digimanain? Sumurnya yang baru teh. Berat ke Pak. Oke, pemirsa Memburu Misteri, ini di luar dari tujuan kita ya sebenarnya ya. Tujuan kita kan kita tadi jalan mau Ke bawah. mencari cerita tentang kebenaran yang ada di bawah gitu. Tapi ternyata kita harus tersendat di sini. Ada sosok yang tadi
mengenalkan dirinya yang menjaga tempat ini dan ternyata kontak dengan Pak Apip gitu. Ya udah itu aja pemirsa, kita langsung menuju ke bawah. Ini dari tadi kita berjalan tuh sebenarnya ada yang ngikutin. Sosoknya perempuan. Jadi panjang gitu kan ya. Nanti kita sambil fokus ke rumah yang ditinggalin ya Pak ya. Itu kalau boleh tahu udah berapa tahun Pak kalau Bapak tahu? Sekitar 20 tahunan lebih. Oh, udah Lebih. aja gitu ditinggal. Ditinggal karena memang mereka tuh orang luar ya. Oh. Mungkin dia bisa nggak punya tinggal di sini. Tapi setelah itu baru tahu ada bahwa dia tuh memang yang dideportasi apa tuh? Oh iya dipulangkan ya karena tidak ada dipulangkan. surat-surat Seperti yang itu. resmi Cuman ya. kebetulan wanitanya orang Indonesia. Oke. Itu aja. Pak, maaf Pak, mau nanya. Di sini emang ada pohon jengkol? Ada banyak, Oh, betul, banyak banyak. Gue nyium bau Tuh, jengkol, jengkol jadi gue parno kayak agak-agak parno gitu tadi. Iya. Ada ya tapi Pak? Tapi ada, tapi tidak berbuah, nggak mungkin keluar bau. Enggak. Sar, gue nyium di sini Sar pas tadi Ya, kita memang- jalan. Nyium soalnya. Memang kebetulan ini, Tuh. Bang, Dengar gak? Kayak ada yang teriak tadi ya? Gitu. Iya, gue dengar. Oke. Yaudah kita sambil jalan ke rumah ya Pak? Iya. Yuk. Ini rumahnya Pak. iya. Nah, Oh. udah seperti ini. Oh ini ngaco banget sih. Ini dibangun sendiri loh Pak. Enggak, gue tadi ngebayanginnya rumah gitu. Maksudnya ya hancur aja gitu. Tapi ini bukan rumah sih, jatuhnya sih udah hancur banget Sar. Ya, ini yang cerita tukang bakso itu ya Pak di sini? Iya, betul. Tukang baksonya ada yang pesan. Ada pesen. Terus ternyata pas mau dikasihin, itu mungkin itu putranya satu keluarga ya. sebentar, tukang bakso kenapa bisa berhenti di rumah yang bobrok kayak gini? Mereka tuh melihat tukang bakso nggak seperti ini rumahnya. Jadi ngeliatnya Bangunan bagus bagus gitu aja. Pak Di. Bisa kayak gitu, Sar? Bisa, bangunan bagus saja. Bang, bakso dong bang. Iya nih, berapa mangkok? 5. Bentar ya. Nanti antar ke dalam ya bang. Alhamdulillah pesanannya banyak. Hei bang, ngapain? Lagi nungguin mangkok, Pak. Siapa yang beli? Ini yang punya rumah. Ini rumah kosong bang. Apaan kosong? Tadi dia mesen 5 mangkok, rame di dalam. Udah lama ini kosong bang. Ah, si bapak ada-ada aja. Ih, orang aja pada tahu. Kok jadi begini? Padahal tadi rumahnya bagus. Bu, kuntilanak! Jadi nggak sadar ya setelah selesai mengasih gitu, baru dia sadar nggak ada orangnya. Oke. Tadi kayak ada yang melangkah. Ini kalau coba ada kamera satu, ini kan ada pintu nih. Ada yang ngintip Fadi, lihat nggak sebelah kanan? Ini pintu ini. Ya. Ini cewek ya. Hah? Udah Pak di situ. Ini aja. ada kayak suara orang langkah di dalam loh. Kayak nggak sengaja nginjek ranting gitu. Truk. Jadi kalau misalnya aku ngeliat nih ada yang tinggal di sini, kata dia sih ini rumahku katanya.
ini rumahku, terus apa sih? Tinggalan lagi. Lihat nggak sih? No. Wisnu, Wisnu. di sini Sarah melihat sosok wanita. Ini Sarah wanitanya masih sama yang tadi di depan situ apa? Beda. Nunu boleh coba bisa digambarin? Coba dibantu dulu sebentar. Pak Pip boleh sambil bercerita sebentar Pak mengenai rumah ini. Jadi ketika Pak Pip sudah menjaga tempat ini kurang lebih 30 tahun, rumahnya dulu dalam kondisi seperti ini atau masih lumayan bagus Pak? Bagus, 2 lantai dia, 2 lantai tapi pakai kayu gitu. Oke, pemirsa, kita sudah sampai di rumah yang diceritakan oleh Pak Apip. Lokasi ini ada cerita mengenai tukang bakso yang dipesan ya, membeli bakso. Katanya tukang bakso ini melihat rumah ini bagus sekali, tapi sebenarnya penampakannya aslinya seperti ini. Tadi saya sempat menanyakan ke Sarah bahwa apakah benar mata seseorang itu bisa istilahnya disirap ya, disirap itu ternyata hal itu bisa terjadi karena sudah ada bukti dan saksinya juga. Betul. Gitu. Dan ketika kita sampai di sini ada suatu sempat tadi saya melihat ada sosok wanita juga di dalam yang mengintip ke kita. Tadi sempat saya tanyakan apakah ini sosok wanita yang sama yang di atas, katanya beda. Saya pernah kejadian. Apa itu? Saya nyasar jalan. Waktu pulang dari seperti kenduri lah gitu. Saya nyasar ke bawah. Pak Apip orang sini, masa bisa nyasar? Itu justru saya waktu itu nggak percaya. Oke. Saya baru baca istighfar, baru saya ingat saya udah di bawah pinggir kali. Ya udah Pak, Bapak boleh kembali tugas lagi Pak. Ya, makasih ya Pak ya. Tadi. Ya, makasih Pak. Udah tadi sempat berinteraksi. Lihat sendiri dia kayak sedih terus. Oke. Tadi makanya aku ngelepas aja supaya Nunu bisa menceritakan rasanya kayak apa juga gitu. Boleh dilihat nggak ini? Ini kita dingin di sini. Dia keringetan gini nih. Jadi Wisnu ini sempat mencoba menggambarkan apa yang dia lihat. Tadi juga dibantu sama Sarah juga ya untuk lebih sensitif. Every detailnya itu bisa kelihatan banget. Jadi yang saya lihat adalah perempuan dengan baju kemben Jawa, ada selendangnya, mukanya ketutup setengah dan lehernya hancur. Ini bagian leher yang hancur ya? Iya, sini. Pas di ada pintu ini. Ini pintu ini. Sana. Ya, sebelah sini deh. Tapi dia di balik pintu itu. Dia masih ngeliat ke kita. Tadi. Oke, pemirsa Memburu Misteri, ini dia sosok yang digambarkan oleh Wisnu. Tadi Wisnu melihat langsung sosok ini. Ini saat yang tadi kamu bilang wanitanya beda sama di atas yang ini. Ini ya, matanya gini, ini apa sih kayak ada kayak di bekas pukul. Apa ya, lebam. Terus ini tuh warnanya keunguan gitu. Jadi yang bagian mata ini ya? Iya, oh, makanya digambarin matanya begini ya? Ini Nunu udah geter soalnya. Lu takut ya? Lumayan. Takut rasanya. Iya. Karena, Lu seperti dia ngeliatin gue gitu. Langsung direct. tadi sempet eye contact juga sama. Dan gue bisa ngeliat lehernya. Lu mau coba komunikasi sebentar ya? Bantu kita? Boleh? Sarah boleh dibantu, Sarah? Sarah kayak dipegang dulu sama saya. Oke, boleh. Mungkin biar lebih konsentrasi kali ya, kita langsung coba pembuktian. Pembuktian kita mulai dari sekarang. Yang mau menyampaikan sesuatu. Sumpah ini bau lagi, bau jengkol banget ya. Dia kecelakaan deh, kayaknya deh. Hah? Apa? Kecelakaan nih. Kecelakaan? Perempuan ini. Panas banget nih. Ya gini, panas banget punggungnya. Iya, Kecelakaan, tapi tadi muka yang sebelah sini ketutupan rambut itu
hancur. Gila, gue merinding banget nih tempat sini. Tapi eranya lama ya, Nu ya? Lama. Baju kemben Jawa, ada selendangnya warna kuning. Tapi kecelakaan apa ya? Dia luka kecelakaan dan lebamnya itu bener-bener lebam karena habis dipukuli. Baju kemben Jawa, ada selendangnya warna kuning. Tapi kecelakaan apa ya? Dia luka kecelakaan dan lebamnya itu bener-bener lebam karena habis dipukuli. Dipukuli entah dia melarikan diri sampai akhirnya kecelakaan atau gimana, kurang lebih kayak Oke, gitu. jadi ada luka lebamnya dulu sampai akhirnya dia Jadi kecelakaan. kayak habis kayak korban abuse. Lu boleh tahu tanyain lu lehernya kenapa bisa begitu lu? Sepertinya jatuh deh. Nih, jatuh ya. Jatuh, oke. Dia jatuh entah jatuh ke daerah bebatuan yang cukup tajam batunya sampai Ngerobek ke tenggorokan ya? Iya. Sar kontrol ya, Sar? Iya. Oke, tadi lu hampir kemasukan, Sar. Iya. Oke, biar Wisnu aja yang fokus. Rambutnya panjang sekali di. Iya, rambutnya panjang banget. Sekarang dia ngeliat kita, dia senang atau dia marah kita dari sini? Sepertinya senang bisa disampaikan ya. Oke, alhamdulillah berarti kedatangan kita ada manfaatnya ke sini ya. Udah ya? Oke. Oke, bilang terima kasih boleh? Oke. Atur dulu. Tadi waktu Wisnu bilang jatuh, dia hampir udah setengah masuk. Iya, makanya Sebenarnya. tadi gue sempet pindah ketika Sarah agak beda tadi yang ngerasa bahwa Jadi dia hampir masuk ke Sarah juga tadi soalnya. sosok ini dipukulin, dia lari ke hutan. Itu sebenarnya dia jatuh terus ada binatang. Oh, Jadi jatuh, tidak sadarkan diri, Ya, kemudian itu bekas gigitan. Jadi ada, nggak tahu ya, zaman dulu pasti ada harimau Iya, atau apa mungkin atau dari sini pasti hutan dulu ya, Iya. karena kita bisa lihat dari bentuknya seperti ini nih. soalnya dari bajunya kok kain-kain bebetan ya. Tapi memang kejadiannya di daerah sini. Either daerah ini atau sebelah sana. Pokoknya masih satu lingkup Satu sini area. ya, satu area sini ya. Oke, pemirsa, itu yang kita dapatkan komunikasi dari sosok yang ada di dalam rumah ini. Dan alhamdulillahnya, kenapa saya bilang alhamdulillah, karena beliau merasa senang bahwa apa yang beliau ingin utarakan bisa tersampaikan. Mungkin karena tadi dari, gila gue merinding banget, Sar. Ini ada sosok baru lagi soalnya. Mau pindah lokasi atau tetap di Enggak, sini? sorry, tadi ada warga narasumber kita berikutnya ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Bapak. Pak. Saya Sarah. Ini Ya, Wisnu. dengan Pak siapa, Pak? Pak Iyas. Oke, ini pemirsa, ini Pak Iyas, boleh Pak ngadep ke sini, Pak? Oke, sebelah sini. Oke, pemirsa, ini Pak Iyas. Pak Iyas ini adalah salah satu warga yang ada di sini. Pak Iyas kan warga sini nih, Pak. Tadi saya sempat ketemu sama Pak Habib, dan Pak Habib sekarang lanjutin tugas lagi nih untuk jaga di makam. Pak, sebelumnya kan saya dapat cerita bahwa ada kejadian aneh di rumah ini. Kalau Bapak sendiri sebagai warga yang tinggal di sekitar sini, pernah nggak sih ngerasain? Orang-orang ya katanya ini rumah kena takut gitu. Ya kalau pada takut Saya dipasangin lampu gitu. enggak diterangin di koret ini kan saya ngoret nih. Terangin soalnya kan jualan ini. Oh, ini dulu rumput gede-gede semua ya. Iya, orang pada takut semua itu punan saya nebangin tuh semua nih tuh. Teman-teman soalnya orang pada takut. Pas saya lagi ngoret-ngoret itu ada orang jalan blok. Di situ? Ke jembatan langsung. Orang jalan bentuknya kayak gimana? Nggak kelihatan orang. Tapi kayak orang jalan gitu. Orang jalan. Terus Pak Iyas samperin? Pasti samperin, angin ngegobar, nah di Langsung ada angin besar hilang gitu. Hilang. Itu jembatan. Dari jembatan bener goyang itu pakai jalan. Tapi nggak ada sosoknya yang jalan. Nggak ada. Orang yang nggak kelihatan. Kita mau ngecek ke dekat jembatan. Jembatan itu.
Boleh, Sar? Ya, Boleh, ya, Pak ya. Ayas, boleh ditunjukin? Tempatnya lewat mana? Hah? Ada baru lagi yang tadi lu lihat di situ. Yang tadi Pak siapa tadi berusaha? Pak Iyas. Dia kan bilang soal besar. Ah. Pas yang gue gambar. Oh, lu sempat ngeliat juga tadi. Makanya tadi lu sempat gambarin. Oh, oke. Boleh nanti kita kasih lihat ke pemirsa ya. Nah, jalan dari sini nih, tuh ada kedengeran jalan, krek aja. Jalan di sini udah kedengeran. Iya, kedengeran, nengok lagi duduk di sini. Ah, terus? Di sini. Pak, ini apa, Pak? Bawah. Itu tempat Kali. Kali itu. Begitu saya lagi duduk sini, kok ada yang jalan di jembatan. Saya nengok, agak ada orang ya. Gue merinding banget, Sar, di sini, Sar. Saya nengok. Oke. Kenapa, Sar? Ada orang nggak sih di ujung? Pak Iwan mana Pak Iwan? Ini Pak Iwan nih. Itu siapa? Lu ngeliat teman sih? Siapa sih? Halo? Pak, ada siapa Pak situ, Pak? Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Ada orang lagi mancing di sini nih. Pak, ada orang kepotong itu katanya jalan ngetanin gitu. Ada orang apa? Ada orang kepotong katanya gitu. Nggak ada apa-apa ya. Oke, jadi pemirsa, Pak Iyas ini sempat mendapatkan pengalaman mengenai sosok yang berjalan dari situ dan melewati jembatan ini ya. Dan ketika dikejar itu memang cuma terdengar suara kayak gitu ya Pak ya, seperti orang yang lagi berjalan ya. Tapi ternyata pas dilihat nggak ada orang sama sekali. Ya, jujur ini gue dari tadi ngerasain merinding banget. Gue nggak tahu nih ada apa aja di sini. Kayak Pak Iyas, boleh agak sini, agak bahaya soalnya di dekat jembatan. Paknya di sini aja deh, boleh nggak? Wisnu, mana Wisnu? Oke, Nu, boleh tolong digambarkan nih ada sosok apa yang ada di sini? Mungkin yang sosok yang paling punya ini kali ya, power paling besar. Dua gambaran dua sosok yang Pak Iyas bilang sepotong. Oke. Seperti bukan sepotong ya? Oke, Pak, boleh tahu yang sepotong itu posisinya memang badannya kepotong atau dia Nggak seperti tahu juga ada. kayak Kelihatan sepotong aja kayak orang ngesot aja. kayak orang ngesot? Nah, kayak orang ngesot. Oke, boleh aja. tahu dong kayak gimana gambaran tadi Iya. yang lu seperti ini? Oke, ini sosoknya ini memperlihatkan dia seperti merintih kesakitan. Astagfirullahaladzim. Bapak agak mundur dikit, Pak. Oke, agak mundur dikit deh. Dari tadi kayaknya ada yang nggak suka sama kita ya. Hah? Tadi agak kesini dikit, gue ngeri ditarik. Kita kan memang tidak menceritakan semuanya karena kan banyak sekali ya Pak dia. Iya. Maksudnya kita memang memilih, maksudnya yang terlihat kan nggak mungkin semua terlihat juga gitu. Dan ada beberapa mungkin yang lebih Oke, satu sosok lagi kalau boleh tahu. Sosok yang dominan tadi. Aku sempat gambar ini dia. Bentar. Tadi pas gua nyampe ada yang report ke gua, sempat moto pakai handphone, terus ngeliat kayak ada bayangan, kok ini mirip banget. Siapa tadi yang sempat moto ini? Yadi, mana Yadi? ini gede atau Pak Iyas suka lalu lalang sih di Belum lalang begini. Iya. perempuan, cuman besar. Ini tadi
tadi pas gue sampai lokasi nih Sar, gue sempat dikasih tahu sama Yadi nih di handphonenya. Nah ini nih. Oke, nggak apa-apa. Ini jadi ini sebenarnya pohon bambu nih. Jadi lo tadi foto di sini, di sini, di sini. Ini mungkin nanti bisa kita kasih gambarnya juga nih kalau misalnya sekarang di zoom kayak nggak bisa. Ini jadi sosoknya. Oh. Nyambit ya. Hah? Nyambit, Pak? Sering Udah biasa? nggak, Pak? Nyambit itu. Udah biasa? Iya, kadang-kadang komit. Saya sering di sini ya, duduk saya seorangnya. Kadang-kadang saya sering di sini kan. Mereka kadang-kadang kumpul banyak. Jadi udah biasa untuk Pak Yas kayak gitu ya? Saya di sini ya, dengar gitu. Oke, jadi nggak apa-apa nanti fotonya ditempel aja. Dan tadi ketika gue melihat foto ini, ternyata apa yang diambil sama Yadi dan digambarkan oleh Wisnu ini sama persis banget penggambarannya seperti ini. Dipegang dulu aja Wisnu. Oke boleh, ini handphonenya boleh. Pak Yas, mungkin kita mau melakukan pembuktian dan juga penelusuran sendiri. Nggak apa-apa ya, kita izin dulu di sini ya. Pak Yas boleh kembali lagi, boleh Pak Yas, nggak apa-apa. Makasih Pak Yas ya. Oke, boleh nitip sebentar. Ini Sarah kayaknya ada komunikasi. Jangan, Pak. Hah? Jangan. Sar, lu tangan megangnya kenceng banget nih Sar. Kita nggak ganggu kok di sini. Kita tidak mau musik. Kita hanya ingin berbagi cerita. Tidak ada maksud ingin musik. Takutnya ketarik ya kalau kesana ya. Maksudnya kalian. Soalnya ini kan jembatannya ini banget nih. Bisa. Tunggu ya, sebentar ya. Nggak mau ngajak berantem. Siapa yang ngajak berantem? Bikin kacau. Udah tadi gue merinding terus. Tadi gue merinding terus benernya. Adanya yang cewek. Yang cewek yang gambar terakhir tadi. Aku panggil dia aja ya. Apa yang kesakitan yang ngesot itu? Oke boleh, nggak apa-apa. Siapa aja yang mau berbagi cerita sama kita nggak apa-apa. Di belakang gue persis. Stop. Kepalanya dia deket tangan kamu. Ya hawanya beda, udah mulai beda drastis nih. Ini tangan gue dingin banget nih ini. Masih di sini Sar? Masih. Oke. Kakinya. Ini kenapa Sar? Kakinya luka. Boleh tahu kenapa dia sampai kesakitan kayak gitu? Kakinya tuh kayak ini loh, kayak sakit kulit tapi korengan mengangkat. Ya, sakit kulit kayak. Ini tuh lebih kecil daripada badannya. Kakinya lebih kecil daripada badannya. Iya, dan banyak luka. Banyak luka terbuka di bagian kaki. Dia sampai mengandung. Dia belum menikah. Belum menikah? Jadi emang ada yang melecehkan dia. Jadi dia masih di sini? Masih tetap nempel ke Fadi. Di kaki gua. Iya, Fadi ngerasain apa nggak sesuai? Kaki gua sekarang dingin. Yang sebelah kiri doang tapi.
ngomong aja, diajakin ngomong aja, jangan dikasih rasa dong. Jangan ganggu orang di sini ya. Kakinya sakit banget, Sar. Perut aku sakit juga nih. Perut tuh sakit deh. Oke, dilepasin aja, dilepasin aja, Sar. Diputus aja komunikasinya, yuk. Sar. Iya, ya udah, dilepasin yuk, Sakit. Iya, dilepasin udah. Udah lepasin. Perutnya sakit. Iya. Perut aku sakit banget. Iya, dilepasin, Sar. Perutnya sakit banget ya. Iya, oke, udah cukup dilepasin. Mudah-mudahan sakitnya bisa berkurang. Yuk, udah. Yuk, keluarin, Sar. Gue dari tadi kayak ngerasa kayak, lu tau kan ngerasa kayak, gue kayak, yuk ke situ yuk gitu. Hah? Kenapa sih? Hah? Narik gua? Mau tarik. Hah? Mau narik gua? Narik kita. Oke. Takutnya ke bawah soalnya. Ayo. Semua. Oke. Boleh normalin kamera dulu yuk, bentar. Ini kayak dikenain es batu tadi rasanya. Soalnya tadi agak susah. Kasih ruang. Saya. Biar. Oh. Enggak, Siapa? dia ngajak orang ke sana. No, sana dulu. Nunuk sana dulu. Mau ngapain sih? Kenapa? Kok ngarep ke... Siapa? Step. Oh shit, kenceng banget. Dah. Nih. Ya. Tolongin dong. Ayo. Oh shit. Lepas. Ya. Hah? Dada gue sakit banget tadi ditabrak. Itu kayak rusuk gue kayak sakit banget rusuk gue. Ini fisik apa bukan sih Pak Bayon? Sakit banget ya sumpah. Ayo, yuk, bantu. Ya. Sakit banget. Oh, bantu. Anjing, kaget gue. Gue pikir tadi rusuk gue patah. Iya. Hah? Step.
tolongin dong. Ayo, 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 ayo. Oh, shit. Lepas. Ya. Udah gue sakit banget tadi ditabrak. Ini tuh kayak harus gue kayak sakit banget terus gue. Ini fisik apa bukan sih Pak Bayon? Ini sakit banget nih sumpah. Ayo, yuk, bantu ya. Ya. Aduh, sakit banget. Udah nggak sakit kan? Anjing, kaget gue. Gue pikir tadi rusuk gue patah. Sorry, sakit itu. Ih. Dok. Hah? Yang nyerang yang marah tadi. Ini bukan tanduk ya, kuping ya? Keras ya ini. Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin ini sedikit cerita yang bisa kita dapatkan, mungkin bisa kita katakan kawasan kuburan Cina, Gunung Gadung, daerah Bogor. Ternyata emang area ini punya banyak sekali cerita, bukan hanya di bagian atau area kuburan saja, tapi ternyata masuk lebih dalam ke pedesaannya lagi, ternyata kita menemukan rumah yang sudah cukup lama sekali ditinggalkan oleh pemiliknya. Jadi ternyata kita mendapatkan banyak sekali respon, reaksi, dan juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa sih jujur buat gua. Dan kadang sosok yang mengerikan itu tidak melulu jahat atau tidak melulu mau mengganggu manusia. Kadang kita menemukan kisah pilu di balik itu. Ya, dan mungkin dari kisah-kisah itu mungkin bisa kita jadikan pelajaran juga nih untuk kita semua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk pada malam hari ini. Oke. Oke, Sarah ada mau sampaikan lagi? Udah itu aja. Ini sih kita kemanapun kita pergi pasti kan ada mereka gitu. Jadi ya mohon terus kita ingat untuk dijaga gitu. Dan kadang itu tadi mereka muncul itu bukan berarti bentuk gangguan. Jadi kadang mereka muncul mungkin minta kita yang masih hidup untuk membantu mendoakan mereka. Kita juga ke Sarah dan juga ke Wisnu juga ya, merasa nyaman untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Ya, oke, kalau begitu cukup sekian acara Memburu Misteri pada episode kali ini. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Selamat malam.